masuk transaksi, kita harus ngapain lagi? Selanjutnya kita masuk pada jurnal penyesuaian. Jurnal penyesuaian, apa itu? Jurnal penyesuaian adalah jurnal yang dibuat pada akhir periode untuk mengetahui saldo yang sebenarnya. Terus gimana cara ngentrinya pada Mayop? Kalau mau tahu, simak video selanjutnya ya. Selanjutnya di sini kita masuk pada record journal entry atau jurnal penyesuaiannya, kemudian kita ganti general jurnalnya kepada BM12-1. Setelah itu kita ganti tanggalnya menjadi tanggal 31 Desember 2018. Setelah itu kita isikan memonya, yaitu AJP 1. Jika sudah, kita akan menghitung berapa besar nominal yang akan dimasukkan. Untuk yang persediaan akhir store supplies, di sini dinilai tertera 15 juta. Namun, dalam penjurnalannya kita harus menghitung berapa yang telah terpakai. Maka kita buka untuk trial balance sebelum penyelesaiannya. Di sini kita masukkan store supplies-nya, yakni 35.800.000. Kemudian kita akan kurangkan dengan nominal yang tersisa, yaitu sebesar 15 juta. Maka sisanya yang terpakai yaitu sebesar 20.800.000. Setelah itu kita masuk pada jurnalnya, yakni store supplies expense. Pada store supplies kita masukkan nominalnya 20.800.000 pada keduanya. Dan selanjutnya untuk asuransi dibayar di muka yang telah kadaluarsa, di sini kita akan menggunakan nominal yang tertera pada soal, yakni sebesar 2.250.000. Kita entrikan pada jurnalnya, yakni insurance expense pada prepaid insurance. Setelah itu kita masuk pada soal yang ketiga, yakni sewa dibayar di muka yang telah kadaluarsa. Di sini kita juga akan menggunakan nominal yang tertera pada soal, yakni sebesar 5 juta. Maka jurnalnya yaitu rent expense pada prepaid rent. Di sini kita menggunakan 5 juta ya nominalnya. Jika sudah kita membuat perhitungannya, maka kita akan masuk pada pengentriannya di Mayopnya. Kita masukkan akunnya sesuai dengan akun yang telah kita perhitungkan tadi atau telah kita jurnal manualkan tadi. Kita masukkan untuk store supplies-nya di sini, store supplies expense dan store supplies kita masukkan sebesar 20.800.000. Setelah itu pada insurance expense di sini kita masukkan sebesar 2.250.000. Dan untuk rent expense-nya kita masukkan sebesar 5 juta.
Jika semuanya telah di entry, kemudian kita record. Selanjutnya kita masuk pada AJP yang kedua. AJP yang kedua kita ganti general jurnalnya, yaitu menjadi BM 12-2. Kemudian tanggalnya kita ganti juga menjadi tanggal 31 Desember 2018. Selanjutnya untuk memo kita isi dengan AJP 2. Selanjutnya kita akan menghitung atau menjurnal manual. Untuk jurnal manual yang pertama, yakni penyusutan building atau penyusutan gedungnya, di sini kita isikan sesuai dengan nominal yang tertera pada soal, yakni sebesar 40 juta. Dan jurnalnya kita isikan pada depreciation expense building, debitnya, dan untuk kreditnya kita isikan dengan building account debt. Kemudian untuk vehicle, di sini kita masukkan nominalnya sebesar 29.937.500 rupiah. Untuk jurnalnya kita masukkan depreciation expense vehicle di debit, kemudian untuk kreditnya kita isikan vehicle accumulated debt. Setelah itu kita masuk pada penyusutan yang ketiga, yakni penyusutan peralatan. Di sini nominalnya kita akan sesuaikan dengan nominal yang ada di soal sebesar 36.250.000, dan untuk jurnalnya yaitu depreciation expense equipment pada equipment account debt. Jika jurnal manualnya telah kita entry, selanjutnya kita akan mengentry pada aplikasi Mayotnya. Kita isikan sesuai dengan jurnal manual yang telah kita buat. Di sini untuk depreciation expense building kita isikan sebesar 40 juta. Kemudian untuk depreciation expense vehicle kita isikan sebesar 29.937.500 rupiah. Jika sudah, kita pada depreciation expense equipment sebesar 36.250.000 rupiah. Jika semuanya telah di entry, kemudian langkah selanjutnya yaitu kita akan merecordnya. Setelah itu kita cancel. Selanjutnya kita buka transaksi jurnalnya. Di sini kita akan mengecek apakah transaksi yang telah kita masukkan tadi sudah benar jurnalnya. Jika sudah benar, kita bisa menutup jendelanya dengan cara close. Setelah itu kita masuk pada AJP yang ketiga. Di sini AJP yang ketiga kita masukkan untuk general jurnalnya atau code nomornya, yakni BM12-3, kemudian tanggalnya, kemudian untuk memo kita isikan AJP 3. Selanjutnya kita akan mengerjakan jurnal manualnya.
Untuk telepon water and electricity atau beban listrik air telepon, di sini kita mengisikan sesuai nominal yang ada di soal, yakni sebesar Rp2.025.000. Dan untuk beban gaji di sini kita mengentrinya sama nominalnya sebesar Rp38.200.000. Kemudian selanjutnya kita akan masuk pada cadangan kerugian piutang. Di sini cadangan kerugian piutangnya didaksir sebesar 2% dari saldo piutang dagang. Jadi kita menghitungnya 2%, kita kalikan saldo piutang dagang, kemudian kita kurangkan dengan allowance. Selanjutnya kita hitung %, kita kalikan dengan saldo piutang yang tertera pada trial balance sebelum penyesuaiannya. Piutang dagangnya sebesar 852.170.000. Kemudian kita kurangkan dengan allowance, yakni sebesar 8.500.000. Hasilnya yakni 8.543.400 rupiah. Selanjutnya kita masukkan pada jurnalnya sebesar 8.543.400 rupiah. Jika jurnal manualnya sudah, di sini kita akan mengentri pada aplikasi Mayotnya. Kita entrikan untuk jurnalnya yang pertama, yakni telepon water and electricity expense pada accrued expense. Accrued expense di sini yakni beban terutang. Kemudian untuk jurnal yang kedua yakni wages salaries expense atau beban gaji pada accrued expense. Kemudian untuk jurnal yang ketiga yakni bad debt expense pada allowance for doubtful debt. Kita masukkan untuk nominalnya. Untuk telepon waternya kita masukkan 2.225.000 dan untuk wages salariesnya sebesar 38.200.000. Kemudian bad debt-nya kita masukkan 8.543.400 rupiah. Jika sudah, kita klik record. Kemudian kita cancel. Selanjutnya kita buka transaksi jurnal. Di sini kita mengecek apakah sudah benar transaksinya. Jika sudah benar, kita akan meng-close. Selanjutnya kita masuk pada AJP yang keempat. Untuk AJP yang keempat kita masukkan nomornya yakni BM12-4, kemudian tanggalnya 31 Desember 2018, dan untuk memo kita isikan AJP 4. Selanjutnya kita akan masuk pada jurnal manualnya. Untuk jurnal manualnya di sini, untuk pendapatan bunga kita isi pada interest revenue sebesar nominal 8.500.000.
Selanjutnya income tax expense atau PPh pasal 4-nya sebesar 1.700.000 di debit. Kemudian untuk beban administrasi bank atau bank service charge kita masukkan 250.000, dan sisanya untuk membalanskan debit kreditnya kita isikan pada cash in bank sebesar 6.550.000. Jika sudah, kita akan mengentrinya pada aplikasi Mayop. Kita masukkan sesuai dengan jurnal manualnya. Untuk interest revenue kita masukkan 8.500.000 di kredit. Kemudian untuk income tax expense kita masukkan 1.700.000 di debit. Kemudian bank service charge kita masukkan 250.000. Kemudian cash in banknya sebesar 6.550.000. Jika sudah, kita akan klik record, kemudian cancel. Selanjutnya kita buka transaksi jurnalnya. Di sini kita akan mengecek sudah benar apa belum. Jika sudah benar,